Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Thumma amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah musholla Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan bab puasa dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ala madhabi Imam Syafi'i yang berisi mengenai hukum-hukum tentang puasa, kiranya untuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan, bulan puasa yang akan datang sekitar 2 minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah kita kemarin mengetahui pengertian apa itu puasa, setelah itu kita lanjutkan mengenai sejarah tentang puasa itu sendiri. Setelah itu kita lanjutkan mengenai dalil kewajiban berpuasa. Setelah itu kita lanjutkan kemarin juga hukum meninggalkan puasa Ramadan itu sendiri. Sekarang kita masuk pada min hikamis siyami wa asrarihi wa fawaidihi, mengenai hikmah-hikmah atau rahasia dan faidah-faidah mengenai puasa itu sendiri. Wa mimma la syakka fihi aidan anna lis-shaumi hikaman wa fawaida katsiratan qad yattali'u al-ibadu ala ba'diha wa yabqa al-katsiru minha khafiyan 'alaihim. Memang diketahui mengenai hikmah-hikmah puasa sendiri bagi sebagian hamba atau sebagian orang-orang mukmin, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Wa min hadhil hikam wal fawaid allati yumkinu ayyastashiffaha al-muslimu wa yalummaha fis shaumi ma yali. Dan di antara hikmah-hikmah, faidah-faidah yang mungkin bisa direnungkan oleh seorang muslim, yaitu di antaranya al-awwal, inna siyama as-sahiha min sya'nihi an yuqidha qalbul mu'mini li muraqabatillahi azza wa jalla, bahwa sesungguhnya puasa yang baik, puasa yang benar akan membangkitkan, akan menghidupkan hati seorang mukmin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merasa ada semacam pengetahuan atau perasaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Dzalika li anna as-shaima ma yastadbira juz'an min naharihi hatta yuhassu bil ju'i wal 'atas. Dikarenakan bagi seorang yang berpuasa, dia akan tidak makan atau meninggalkan makan di sebagian siangnya, dan akan merasakan kelaparan dan kehausan. Wa tahfu nafsuhu ila ta'ami wasyarab, dan juga dia menjauhkan diri dari makanan dan minuman. Lakin syu'uruhu bi annahu sha'im yahulu duna tahqiqihi li raghabati nafsihi. Akan tetapi perasaan dia, karena dia sadar bahwa itu memang perintah Allah, maka dia
bela-belain untuk tidak makan dan minum. Untuk apa? Tahqiqan li amrillahi azza wa jal, untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min hilali hadza tadafu yastayqidul qalbu. Dan dari percikan antara keinginan dan perintah Allah ini akan memberikan efek kepada hati, yaitu membangunkannya. Wa yanmu fihi syu'urul muraqabah lillahi ta'ala. Dan karena keinginan dari hawa nafsu untuk makan dan minum, lalu karena ada perintah Allah maka ditahan, maka akan menumbuhkan perasaan dekat dengan awasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhillu ala dzikri li rububiyyatihi adimi sultanih, kama yadhillu mutanabbihan ila annahu abdun khadi'un li hukmillahi ta'ala wa munqadu li iradatihi. Dan bagi seorang mukmin akan merasakan atau akan dinaungi oleh perasaan, oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, dan selalu dinaungi dan diingatkan dengan hal bahwa seorang mukmin, seorang hamba adalah sebaik-baiknya adalah hamba yang taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Asani, yang kedua, inna syahra Ramadan syahrun qudsiyun baina ashhuris sanah kulliha, bahwa sesungguhnya bulan puasa adalah bulan yang suci di antara bulan-bulan yang lain. Yuridullahu azza wa jalla min ibadihi an yamla'uhu bit-ta'ati wal qurbat. Allah menginginkan pada bulan itu bagi hamba-hambanya untuk mengisinya dengan ketaatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhaqqiqu fihi asma ma'ani ubudiyyatihim lillahi subhanahu wa ta'ala, dan merealisasikan makna-makna tertinggi dari kehambaan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayhata ayyatahaqqaq dzalika amama mawaidit ta'am, dan jauh sekali ketika di bulan itu, dan jauh sekali dari realisasi jika pada bulan itu kita dekat atau kita dengan hal-hal yang mudah, dengan makan dan minum, maka tidak akan terrealisasi. Wa fi majalisis syarabi wa ba'da imtila'il ma'iddah wa tasa'ada abkhurit ta'am ilal fikr wa dhimak, fakana fi syari'ati siyami hadha syahru aisar sabiru lil qiyami bihaqqihi wa ada'i wajibil ubudiyati fihi. Dan antara hubungan jasmani dan rohani memang berpengaruh. Ketika jasmani kita makan banyak, maka kita akan lupa, kita akan sulit untuk dekat, untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jasmani kita tempa, sehingga rohani kita pun akan merasakan efeknya, maka di keadaan seperti itulah kita lebih mendekat, kita lebih bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua hikmah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan hikmah ini nanti kita lebih pengen tahu atau lebih bisa menahan diri, bisa lebih mempersiapkan
bulan puasa kita nanti, sehingga kita maksimal dalam ibadah-ibadah kita di bulan suci itu nanti. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.